bepergian, mempersiapkan kendaraan perbekalan untuk ziarah kubur, ya, wal masyahid allati 'alaiha, demikian juga situs-situs, ya, tempat-tempat kesyirikan, ma'siyatul la tajuz, ini adalah maksiat, tidak boleh. Jadi bagaimana hukumnya kita berwisata religi ke kuburan? Ya, kenapa orang sewa mobil, sewa pengawal untuk apa? Ziarah kubur atau ziarah wali, ziarah makam. Di sini dikatakan maksiyah ini kemaksiatan. Tapi syaratnya syaddur rihal, mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan berbekalan. Maka safar, ini ingat, safar ya, harus bepergian, bukan datang ke kubur di kampung kita. Kalau datang di kubur di kampung kita, inilah yang disebut oleh Nabi, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan itu karena itu mengingatkan kalian akan hari kiamat. Yang dimaksud di sini yang maksiat adalah apa? Bepergian sehingga harus musafir. Itulah tadi sewa apa? Sewa mobil, lagi sewa apa? Pengawal, perlu nyiapin apa? Ayam, nyiapin kandung, nyiapin bebek, manuk, ya, nyiapin perbekalan. Nah, safar, musafir, berwisata religi ke tempat-tempat tersebut, mimma harramahullah wa rasuluhu, ini diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini adalah sarana jalan akan menjadikan kuburan-kuburan itu patung yang disembah selain Allah, dan ini terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidak boleh bepergian mempersiapkan kendaraan perbekalan dengan tujuan ibadah, wisata religius, wisata keagamaan, tidak boleh kecuali ketiga masjid. Jadi kalau tur Islam itu hanya 3 masjid. Jalan-jalan yang dapat ibadah itu hanya kemana? 3 masjid. Tidak lebih dari itu. Baik. Ziarah kubur, safar, menempuh perjalanan jauh untuk ziarah kubur wali. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini meyakini itu boleh dan baik, dan itu berdasarkan bimbingan para ulama salafi. Para jemaah, terus kita katakan haram tanpa disampaikan pendapat bahwa umat Islam ini juga pendapat Ahlus Sunnah. Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari membawakan ucapan sebagian para ulama Ahlus Sunnah bahwa maksud hadis Nabi ketika Nabi mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidak boleh dilakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid, hadis Bukhari Muslim. Apa maksudnya? Jalan jauh kemana dan dalam rangka apa? Ada 2 pendapat ulama. Sebagian mengatakan kemana saja, asal dalam rangka ibadah. Dan ini keyakinan mayoritas ustadz kita, ustadz salafi. Perjalanan jauh dalam rangka ibadah tidak boleh kecuali ke 3 masjid saja. Dan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, pendapat yang lemah. Kenapa? Karena akan berdampak, akan menimbulkan banyak sekali kerusakan.
para ustadz, para jamaah, tidak boleh safar dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid. Berarti antum ke Yaman belajar itu haram karena ibadah belajar itu ustadz. Antum katakan tidak boleh safar jauh untuk ibadah kecuali ke 3 masjid. Antum safar ingin belajar agama itu jelas ibadah, berarti haram. Safar kita untuk silaturahmi jelas ibadah, berarti haram juga. Maka ini pendapat yang sangat lemah. Bukan itu maksudnya. Yang kedua dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar, dan ini kata beliau, wal aula, yang lebih utama maksud hadis tadi, la tushaddur rihalu ila masjidin lis-salati fihi illa ila thalathati. Tidaklah dilakukan perjalanan jauh menuju masjid untuk sholat kecuali ke 3 masjid saja. Karena tidak ada gunanya jalan jauh untuk sholat. Karena di semua masjid selain 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, selain 3 ini pahala sholat di situ sama saja. Untuk apa jauh-jauh ke sana kalau cuma untuk sholat? Karena sama saja, itu yang dimaksud kata Imam Ibnu Hajar, dan ini yang lebih tepat. Sehingga kata beliau, fayabtulu bidzalika qaulu man mana'a syaddar rihali ila ziyaratil qabri syarifi wa ghairihi min quburis salihin. Sehingga batillah, salahlah pendapat yang melarang mengadakan perjalanan jauh safar untuk ziarah kubur Nabi yang mulia atau ziarah kubur yang lain dari kubur wali-wali orang soleh. Salah kata Imam Ibnu Hajar, batil, pendapat salah. Dan ini diyakini mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Para jemaah, kemudian kita berceramah dan membagikan ceramah itu, menyebarkannya di kaum muslimin di Indonesia, mengatakan safar ziarah kubur wali adalah maksiat. Safar ziarah kubur wali adalah haram. Safar untuk ziarah kubur wali durhaka kepada Allah dan Rasul. Antum sampaikan seperti itu, antum sebar di tengah kaum muslimin. Para ustadz, dakwah apa itu para ustadz? Menyanggah saja sudah tidak beradab. Antum malah mengatakan pendapat yang lebih kuat, yang diyakini mayoritas umat Islam di Indonesia, haram, maksiat, durhaka. Para jemaah, itu bukan lagi dakwah sunnah, itu namanya dakwah menebar fitnah.